Erni sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Sehat Bu Erni? Alhamdulillah sehat. Sehat nggih. Perkenalkan, nama saya Bidan Neneng nggih dari Puskesmas Adipala 1. Kesini untuk kunjungan Ibu Nifas ya. Ibu Erni nifas hari keberapa ya? Hari ke-15. Hari ke-15 ya. Nih, selama ini ada keluhan? Enggak. Sehat ya. Alhamdulillah sehat. Nih, tujuan saya ke sini selain mengunjungi Ibu Nifas ya, memeriksa, saya akan memberikan pendidikan kesehatan. Oke, pendidikan kesehatan tentang tanda bahaya nifas ya. Bertujuan mendeteksi dini resiko kegawat daruratan Ibu Nifas. Oke, seperti itu. Apakah Ibu Erni setuju saya memberikan penyuluhan kesehatan tentang tanda bahaya Ibu Nifas? Setuju. Setuju. Oke, terima kasih. Ibu Erni, sejauh mana Ibu Erni mengetahui tanda bahaya Ibu Nifas? Bahayanya Ibu Nifas itu kayak contohnya pendarahan. Oh, pendarahan, terus kaki muntah. iya, Demam. demam, terus apa lagi? Apa ya? Udah seperti itu. Oke. Saya akan mungkin menjelaskan deh satu-satu tentang tanda bahaya nifas. Yang pertama, gejala perdarahan. Karena perdarahan itu kan membahayakan deh. Perdarahan itu bisa terjadi saat hamil, saat lahiran ataupun nifas. Ya. Biasanya seperti apa yang disebut perdarahan? Perdarahan itu saat kita mengeluarkan darah dari jalan lahir kurang lebih sekitar 500 cc. Nah, misalkan bisa Ibu Erni kok satu harinya bisa ganti pembalut ya penuh 3-4 kali. Ya, itu kalau terjadi seperti itu, Ibu Erni bisa menghubungi bidan desa setempat, atau mungkin bisa ke puskesmas untuk konsultasi, ngecek apakah itu sudah terjadi perdarahan atau tidak. Ya. Terus yang kedua, kita harus mengenali gejala infeksi pada Ibu Nifas. Infeksinya seperti apa? Misalkan kalau tanda gejala infeksi, satu, demam, betul sekali. Terus yang kedua, Bengkak. boleh. Yang ketiga, nyeri ya, nyeri. Terus ada kemerahan di sekitar lukanya ya, atau mungkin bahkan keluar nanah ya, seperti itu ya, betul sekali. Nah, ibu biasanya bisa menggigil ya, suhunya biasanya ada kenaikan suhu sampai 38 derajat gitu. Nah, biasanya kalau gejala lokal ya, misalkan kan namanya ibu habis lahiran itu kan rahimnya nggak langsung hilang ya, masih keras. Lah itu rahimnya itu teraba lembek, itu potensi juga terjadi perdarahan. Uterus lembek, terus juga pada payudara ya, biasanya payudaranya kemerahan tuh. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan tentang preeklamsi pada Ibu Nifas ya, seperti yang tadi Ibu Erni bilang, katanya bengkak pada kaki, terus tangan, terus Ada pembuluh darahnya. ya mungkin ini ya, saat periksa hamil mungkin sempat yang dijelaskan sama Bu Bidan ya, preeklamsi itu apa, keracunan kehamilan, tandanya seperti apa. Mungkin pas Mbak Erni ikut kelas ibu hamil juga pernah dijelaskan ya. Jadi mungkin sama ya. Jadi setelah kita lahiran ya, masa nifas itu juga bisa terjadi preeklamsi Bu, nggak cuma waktu hamil aja ya, waktu lahiran juga bisa, pas nifas juga bisa ya. Tandanya seperti apa? Biasanya tensinya tinggi ya, tensinya di atas 140/90. Terus biasanya kakinya bengkak,
tangannya bengkak ya, terus mukanya bengkak. Terus kalau dicek protein urinnya biasanya positif. Nah itu ya. Ada lagi biasanya ibunya pandangannya kabur, kunang-kunang, nah kayak gitu. Terus nyeri ini di sini ya, nyeri ulu hati. Nah kalau misalkan ibu Erni ada tanda seperti itu, nanti bisa konsul ke tenaga kesehatan ya, biar cepat tertangani. Nanti kalau misalkan kok terjadi seperti itu setelah apa yang namanya konsultasi sama tenaga kesehatan, oh ini reklamasi misalkan harus dirujuk ya, harus dirujuk ke rumah sakit ya. Seperti itu ya. Bahas tentang ini apa namanya payudara nih, karena namanya ibu nifas kan biasanya ada keluhan di payudara. Payudaranya bisa membengkak, betul sekali membengkak ya. Ini kan Bu Erni anak keempat nih. Yang anak pertama sampai ketiga pernah membengkak payudaranya, pernah nyeri. Pegel-pegel ya badannya, pegel, nyeri, terus demam nggak? Demam seperti itu. Terus putingnya pernah lecet. Untuk yang sekarang belum ya? Udah lecet ya. Nah puting susu lecet itu biasanya karena menyusui yang tidak betul ya. Jadi biasanya pengaruh ke puting ya. Atau misalkan apa namanya payudaranya bengkak ya. Terus nanti kalau misalkan payudara bengkak sakit, biasanya ibu nifas itu kan enggak ini ya, apa namanya malah nggak mau menyusui kayak gitu. Nah itu nanti produksi asinya semakin banyak terus nggak dikeluarin, akan terjadi bendungan asi. Kalau wis merangkau ya, akhirnya sakit bisa terjadi ke arah mastitis kayak gitu. Nah saat kita menyusui, kalau bisa kalau pakai BH itu yang longgar-longgar aja ya, jangan sing ketat banget ya gitu ya. Nah, kita setelah payudara akan menjelaskan tentang kebersihan apa luka pada alat genitalia ya. Jadi alat kemaluan ya, di situ itu kan biasanya saat kita apa namanya lahiran itu ada luka nih. Itu Bu Erni kemarin dijahit nggak? Dijahit. Oh dijahit. Kayaknya digunting. Oh digunting ya, digunting enak. Ya, nikmat banget ya. Ya memang itu perjuangan seorang ibu ya buat ngelahirin anaknya, yang penting dadanya sehat, selamat, cepat lahir itu seperti itu. Ya memang ada apa namanya, kebanyakan orang namanya lahiran itu kan namanya perineum ya, perineumnya itu sobek, kalau enggak pas karena kesulitan mengeluarkan kepala akhirnya digunting kan gitu. Nah itu akhirnya dijahit. Nah, luka perineum itu kita harus perbaiki ya, biar cepat sembuh itu harus dengan tinggi protein. Jadi kalau kita juga selain tinggi protein juga harus ini Bu Erni apa namanya jaga kebersihan ya. Kalau kita nggak jaga kebersihan, budi takut, nanti akan terjadi infeksi di situ. Ya seperti tadi tanda infeksi itu kan ada ibunya demam, terus nanam sampai bernanah bisa ya, terus bibirnya merah ya seperti itu, nyeri kan kayak gitu. Nah ibu nifas ya biasanya karena memang pas proses persalinan yang panjang terus sakit, ibu apa ya yang habis lahiran itu terlalu lelah, capek ya, itu biasanya kan berpengaruh ke pola makan. Nah itu Mbak Eri mengalami ya, jadi pola makannya mungkin berkurang, jadi enggak semangat banget ya. Jadi akhirnya apa, kalau pola makannya Mbak Eri sedikit karena mungkin pikirannya masih apa ya, masih stres, masih inget-inget kemarin pas proses persalinan yang sakit itu, jadi asinya kurang maksimal secara gizinya, akhirnya nanti dedeknya juga untuk sari makanan berkurang ke bayinya.
Jadi selain itu juga untuk produksi ASI yang berkualitas, Mbak Erni juga nanti akan apa? Kalau makannya nggak maksimal, pola makannya misalnya sedikit lemas, betul, lemas ya, atau sempat mungkin bisa pingsan, ya, pingsan, terus nggak semangat ya. Nah, makanya kalau misalkan ibu nifas itu apa namanya lemes, kita bidannya selaku bidan itu bisa ngasih apa namanya ya konseling ya, penyuluhan biar ibu nifas itu kembali semangat untuk mengkonsumsi dengan gizi seimbang sesuai dengan isi piringku seperti itu. Juga mungkin bisa konsumsi susu, teh manis untuk mengembalikan apa namanya tenaga yang hilang ya, yang lemas itu bisa insya Allah bisa segar kembali. Iya. Terus Bu Erni tahu tentang tromboflebitis? Tromboflebitis belum Baru tahu. dengar Baru ya. dengar. Bekuan darah yang menyumbat pembuluh darah. Jadi di pembuluh darah itu tersumbat karena ada bekuan darah ya. Nah itu biasanya berpengaruh pada ibu nifas, terutama misalkan terjadi rasa panas ya, panas terus bengkak atau kemerahan ya, seringnya sih di kaki ya, di betis gitu kan. Nah seperti itu. Terus selanjutnya akan menjelaskan tentang postpartum blues. Sudah pernah dengar? Aneh-aneh ya Bu? Aneh ya, bahasanya aneh-aneh ya, tromboflebitis, postpartum blues itu apa kayak gitu kan. Nah itu postpartum blues itu kan biasanya jadi ibu itu setelah melahirkan dia merasa sedih gitu kan, sedih, terus merasa tidak mampu untuk mengurus dedeknya, untuk mengurus diri sendiri, itu seperti Was-was itu, lah ya. was-was, emosionalnya nggak stabil, betul seperti itu. Nah biasanya ini disebabkan karena itu mungkin kurang tidur ya, namanya habis lahiran kan kaget ya. Iya. Biasanya dedeknya malam bangun nyongsoni, Sampai pagi. nyusuin sampai pagi, setiap 2 jam sekali pokoknya nenen. Ibunya akhirnya kurang istirahat ya. Kalau memang ibunya betul-betul yang tidak siap untuk aku pengen punya anak ini, biasanya akan terjadi itu postpartum blues itu. Jadi rasa cemas, khawatir yang berlebihan seperti itu. Nah, gimana Ibu Erni? Ada pertanyaan enggak dari yang telah saya sampaikan tadi? Banyak ya Ibu. Nah, cukup ya. Ya, oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan penyuluhan kesehatan pada ibu nifas itu bisa bermanfaat buat Mbak Erni nanti sampai 40 hari sehat nih. Ini masih ada berapa hari ke depan ya untuk pemantauan nifasnya ya. Berarti kalau 40 hari kurang 25 hari lagi. Oke. Ya, nanti setelah 40 hari selesai Bu Erni diharapkan KB. KB apa aja terserah, monggo dipikirkan untuk KB. Terima kasih Bu Erni, itu dari saya. Saya pamit dulu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Erni.